Aku lulus! Lulus, langsung nggak kerja. Masa depanku di mana? Ayah! Dimas! Naik! Bobo Miwa! Wah, Dimas, ternyata kamu tuan muda. Kenapa masih khawatir kerja? Dimas, pinggang ayah sakit, kata dokter. Ayah tak bisa nyetir lagi. Ayah rencana pensiun dini. Ayah, aku segera cari kerja biar bisa urus ayah. Turunkan giliran! Ayah sudah bicara dengan Ibu Ratna. Ayah, aku lulusan kuliah. Harus ikut langkah ayah jadi supir. Anjing pun tak mau. Gaji 100 juta, tanggung makan tempat. Sebulan 100 juta? Artinya huni rumah mewah, supir mobil mewah, setahun bisa dapat 1,2 miliar. Berarti aku bisa hilangkan kerja keras. Tak perlu khawatir, usia 35 dianggap tua dan dipecat. Wah, artinya aku bisa hemat waktu 20 tahun. Anjing tak mau. Aku mau. Aku mau jadi supir keluarga mewah. Oke, ayo, mulai kerja. Eyo. Ternyata ini kelas keluarga mewah. Kerjaanmu nanti siap 24 jam. Antar jemput Ibu Ratna juga, Tuan Kevin dan Nona Citra. Dimanapun aku lihat, penuh kemewahan. Kerja ini asiknya gila. Deteksi pengguna siap. Sistem hidup sebenarnya. Pengguna siap. Berhasil berikat sistem hidup sebenarnya. Terita. Selamat. Pengguna dapat paket baru. Kang yang nyetir dewa. Manusia dan mobil jadi satu. Sekarang aku hebatnya. Ngeri. Sudah sistem 1 jam. Siduk hidup serba antar Ratna Dewi. Sistem hidup serba bisnesi. Sistem tugas sistem angkar ketuap. Harmoni, aman, tepat waktu, dan lancar. Hadiah tugas buka aca. 1 keterampilan hidup. Ke klub Harmoni. Baik, Bu Ratna. Pelan-pelan. Baik. Ada apa? Ada mobil yang ganti jalur. Sudah kuatasi. Sialan, lambat sekali. Gak mampu nyetir mobil mewah. Bu Ratna, perlu lapor polisi. Gak usah, lanjut jalan. Bu Ratna, silakan duduk. Ibu Ratna, silakan duduk. Kejar dia! Tabrak dia! Aduh. Ibu Ratna, kami sampai. Kau anak Pak Budi? Iya, Bu Ratna. Maaf Ibu kaget. Permisi. Soal tadi, kau tangani baik. Akhirnya dia lihat aku. Ratu Es ini ternyata juga punya hati nuraninya. Tugas selesai. Deteksi penggunaan. Diterima majikan. Selaban. Kio terbuka. Kio bela diri. Insting bahaya. Silat
Kayaknya ini bagus. Dimas, kembali ke rumah Tuan Kevin, meminta kau hantar dia. Baik, segera aku ke sana. Kau sopirnya? Anak Pak Budi? Ya, Tuan Muda. Aku Dimas. Benar, anak naga jadi naga. Anak merak jadi merak. Anak tikus jadi tukang gali. Kau ini seumur hidup kayaknya takdirmu cuma jadi supir. Siapa bilang orang hebat itu terpilih? Dimas, ingat, sebelum kau menjadi orang hebat, kau harus pura-pura. Tuan Muda, mau kemana? Kibar Biru. Ayahmu tahu. Aku nggak suka supir yang banyak omong. Jangan lupa nyetir saja. Jangan banyak omong. Baik, Tuan Muda. Jangan lihat-lihat. Itu kantor ayah, pribadi. Cuma ibu dan Pak Agus yang boleh masuk. Kau ini cuma sopir. Jangan berharap bisa kayak instan. Satu hari nanti, aku akan naik tangga ini jadi orang hebat. Antar aku jam 12. Ingat, jangan telat. Baik, Tuan Muda. Uga sistem, Peter Diktan. 2 jam lagi. Kevin akan dalam bahaya. Selamatkan dia. Kayaknya malam ini takkan tenang. Diterima gaji, harus jaga Tuan Muda. Kalau Tuan Muda kena masalah di depan mata, kerja santai ni pasti habis. Berani sentuh orangku. Jangan sampai aku rusak tempat kalian. Kamu mau apa? Ayo, sini. Dasar bocah, belum dewasa, berani rebut wanita dariku. Tak pernah tanya di kota selatan, siapa berani nolak Pak Derajat? Berani kau pukul aku? Bocah jadi mati. Hentikan. Hentikan! Maaf ya, Tuan Muda mabuk. Bang, maaf ya. Kamu ngapain kesini? Soalku nggak usah diatur, supir. Tuan Muda, Bu Ratna menyuruh agar pulang cepat. Sopir jelek. Berani ikut campur. Pak Derajat, soal hari ini, kami yang salah. Aku mewakili Tuan Muda minta maaf. Menurut Pak, gimana cara selesaikannya? Suruh Tuan Muda dari sini berlutut merangkak keluar. Kamu. Jadi, soal hari ini, nggak bisa bicara. Ngapain bicara? Kalau bicara tak berguna, aku juga paham bela diri. Serang! Hancurkan mereka! Ayo. Kamu, kepalamu, ayo, kembali, coba lagi kalau berani. Pelan-pelan. Tuan Muda, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Cepat panggil Oto Hendra, cepat! Sebenarnya ada apa? Ibu. Bukan salah Tuan Muda. Aku terlambat. Ada sedikit masalah di jalan. Sudah terselesaikan. Dokter Hendra, cepat ke sini. Luka luar. Pak Agus antar Dimas dulu periksa lukanya. Suruh dapur siapin makan.
Kevin, ikut aku ke dalam. Ibu, Kak Dimas terluka karena aku. Aku harus menjaganya. Diam. Luka sopir, Pak Agus yang urus. Kamu ikut aku. Dimas, hari ini makasih ya. Ini tugasku. Ini kusuruh dapur khusus buat kamu. Buat tambah darah. Terima kasih, Tuan Muda. Sudah malam, silakan pulang. Nyaratna pasti marah kalau tahu. Jangan panggil aku Tuan Muda. Soal tadi, maaf ya. Terus, terima kasih. Aku tahu aku brengsek. Dulu, aku merendahkanmu. Tapi tadi, kamu memang jago. Mulai sekarang, kamu kakakku. Kakak kandung. Aneh juga. Bukannya ini kakakku yang suka cari ribut. Sejak kapan ada kakak sopir? Badannya seksi, tapi sikapnya kurang baik. Citra, kenapa kamu di sini? Pergi sana, tak ada urusanmu. Kenapa? Jadi sopir kakak yang tak guna kepalanya kena pukul. Dengar ya, uang Pratama tak semudah itu. Termasuk biaya medis juga dihitung. Citra, kamu bicara apa sih? Cepat minta maaf ke Kak Dimas. Aku minta maaf, dia pantas. Jangan salah paham, ibu juga. Malah panggil dokter Hendra balik ke sini. Kalau tak tahu, pikir ada yang meninggal. Nona besar benar, ini tugasku. Tak ada yang perlu dipamerkan. Sudah malam. Tuan Muda, Nona, silakan pulang istirahat. Bosannya. Hei kamu! Kak Dimas, jangan marah. Dia itu udah dihajar ibu, otaknya jelek. Ya sudah. Aku pulang dulu. Cepet minum supnya. Jadi sopir orang kaya, seru juga. Sisa video seterusnya, sudah selesai sekunda. Penarian negatif. Selamat tunggu sisa video seterusnya, sudah selesai sekunda. Kalian tahu, selamat tunggu. Selamat kadang-kadang kalian menilai nanti. Keahlian menilai barang antik. Pengakuan dari Kevin. Seru juga. Kak Dimas, sarapan. Kusuruh dapur, masak bubur. Baik lambung. Tuan Muda ada perlu? Cepat makan, selesai makan, ajak ke tempat, menambah wawasan. Ini di kota Cendana, klub kolektor terbesar. Hari ini acara pertukaran kecil. Di dalam semua barang bagus, ayahku kenal bosnya. Hari ini ajak lihat-lihat, nanti kalau suka aku belikan, anggap saja. Maaf ya. Menilai barang keahlian baru, cocok sekali. Kak Dimas, lihat ini, Syamancing, Jace Hetian. Gimana? Kurasa cocok sama kamu. Bagus. Tapi kualitas jade biasa. Kelabuannya banyak. Kerajingannya tak terlalu jago. Paling jual ratusan juta. Anak muda pandai lihat. Jade ini memang batu gunung. Kerajinan Surabaya. Tapi itu dari toko jade rakyat. Bukan karya besar. Bisa lihat sekilas, hebat sekali. Kak Dimas, kamu bisa nilai barang. Cuma tahu sedikit. Keramik biru ini imitasi zaman Kangxi. Tulisan bawah kaku, glazanya tak stabil. Palsu. Lukisan gunung ini, teknik garisnya tak kuat. Juga palsu. Mini ini dari resin kauri tak sebaik plastik. Palsu. Lihat ya, Kak Dimas, hebat banget. Kak Dimas, ini untukmu. Hadiah maafku. Pulang sekarang.
antar Citra ke kelas berkuda. Baik, Bu Ratna. Ayo, kembali kerja. Kenapa kakakku sekarang jadi anak buah sopir kayak kamu? Citra, kok kamu ngomong ke Kak Dimas gitu? Kak Dimas, cuma sopir doang. Kok kamu anggap dia penting? Kamu. Nona besar, kita harus pergi. Aku mau nyetir sendiri. Kalau kamu bisa ikut, aku naik mobilmu. Kalau kamu nggak bisa ikut, aku adukan ke ibu. Bilang kamu malas kerja. Citra, jangan ribut. Kak Dimas masih terluka. Kalau sakit, jangan kerja. Keluarga Pratama nggak ada orang malas. Minggir! Kak Dimas, jangan marah ya. Dia cuma wanita gila. Ugar sistem diterbitan. IV tugas waktu 1 jam antar Ciprata tujuan aman. Sistem hidup serba bisa. Tugas 1 jam. Blok berkuda royal. Buat dia terima. Buat dia terima sepenuhnya. Kak Dimas. Berani lawan aku? Cuma cari malu. Nona besar, masih mau nyetir sendiri? Hari ini, terima kasih. Eres sore kuna. Tidak diup terus. Selesai sekuna. Tugas selesai sekuna. Suara gue, suara kali meluda. Suara gue, kali dupra. Ibu, kakakmu nggak lihat Kak Dimas menilai barang. Hebat banget. Jauh lebih hebat dari Profesor Gunawan yang kamu panggil. 100 kali lipat. Prof Gunawan itu bukannya waktu itu barang palsu dianalisis asli. Kalau bukan keluarga jaga-jaga, ratusan miliar bakal lenyap. Dia cuma supir. Benarkah sehebat yang kamu bilang? Ibu, Kak Dimas bukan supir biasa. Oke, kamu pulang dulu. Aku pergi dulu. Aku ke kamar dulu. Dimas, antar aku ke Galeri Permata. Kau sini, bantu aku lihat. Aku? Ibu Ratna, kau suruh supir menilai barang. Ini bercanda kan? Kau pikir aku bercanda? Dia, menurut anakku pakar, 100 kali lebih hebat darimu. Aku mau lihat pakar ini bisa lihat apa. Sedang memindai. Peringatan! Barang ini palsu berkualitas tinggi. Dipalsukan uang. Seni yang hebat. Ternyata begitu.
Ibu Ratna, aku cuma supir, mana bisa tahu. Kusuruh kau lihat saja. Kalau begitu, aku coba saja. Menurutku, warnanya hijau ini Kayak dicat baru, sama kayak cat. Cantiknya agak palsu. Lanchan, Anak bodoh! Ini disebut mulut lubang. Karatnya segar. Cahaya permata dari energi bumi. Kau tahu apa? kata kakek, karat asli meresap ke dalam besi, nggak bisa digores pisau. Tapi ini kayak lapisan hijau, dengan jari saja bisa dicabik. Barang ini biar aku pikirkan dulu. Ibu Ratna, Anda percaya omong kosong sopir daripada pengalaman profesionalku? Profesional? Harus kubilang sampai begitu jelas. Mulai hari ini, kerja sama Anda berakhir. Keuangan akan bayar honor konsultanmu. Ayo pergi. Bisa nyetir, bisa bela diri, juga tahu barang antik. Dimas, kau benar-benar cuma mahasiswa biasa. Ibu Ratna, aku cuma main-main, sembarangan aja. Selidiki kejadian semalam di Bar Biru, serta orang bernama Pak Derajat. Semua tempatnya yang kotor itu, usut semuanya. Gunakan semua tim hukum dan sumber daya. Waktu 3 hari, bersihkan semuanya. Aku tak mau di Kota Selatan lihat mereka lagi. Baik, Ibu Ratna. Kembali ke rumah. Ada yang mau bertemu. Baik, Ibu Ratna. Sudah pulang? Memang pantas ratu bisnis. Presensinya sangat dominan. Ayah. Ku dengar, semalam kau di luar, menghinakan keluarga Pratama. Ayah, aku... Soal semalam, sudah kusuruh orang menanganinya. Menangani? Kara menangani. Cuma cari tim, pengacara ikut campur. Bekam asetnya. Proses hukum. Ini cara paling aman dan paling legal. Anakku dihina depan-depan. Semalam hampir tak pulang. Kau tak langsung balas 100 kali. Malah fikirkan lapor dan proses hukum. Ratna, cara kau terlalu lembut. Keluarga Pratama boleh rugi di luar, tapi tak boleh malu. Kalau dipukul, patahkan lengannya. Sehingga tak bisa lagi. Paham? Paham? Paham. Di Kota Selatan ada yang lancang namanya Derajat. Berani sentuh anakku. Usai malam ini, di Kota Selatan tak mau dengar nama itu lagi. Semalam kau yang pukul. Malam kemarin, kamu yang bertindak. Benar. Anda hebat. Lindungi anakku. Tak biarkan dia menghinakan keluarga Pratama. Ini 5 miliar. Hadiah untukmu. Ingat, sopir hebat harus tahan. Bahaya di luar. Jangan bawa ke rumah. Baik, Tuan. Satu lagi. Aku tak mau ada yang kedua. Cuma teleponan. Bang Derajat itu seperti lenyap, tak ada jejak.
Ayah. Halo, Imas, sudah malam. Ada apa? Ayah, aku mau tanya. Tuan Arif, sebenarnya orang seperti apa? Dimas, dengar baik-baik. Di keluarga Pratama, boleh singgung Tuan Muda. Boleh buat Nona Besar marah. Bahkan boleh lawannya Ratna. Tapi Tuan Arif tak boleh salah. Satu kata pun. Satu hal tak boleh salah. Ingat, berfaedah di keluarga Pratama untuk bertahan hukum satu-satunya. Yang lain, jangan ada harapan. Baik, aku mengerti ayah. Reslah ayah. Kayaknya untuk bertahan di sini, peroleh kepercayaan Arif, itu kuncinya. Dimas, Tuan suruh siapin mobil. Segera jalan. Pak Agus, tahu nggak mau kemana? Jadwal Tuan tak pernah diberitahu. Siapkan saja. Tugas sistem. Sebagai sotie, ikuti Aris Pratama. Hadapi segala ujiannya saat tugas. Setiap data, setiap gerak akan dibiayai. Kemampuan baru, analisis ekspresi. Jalan. Walah, gak ada tujuan. Harus kemana? Biar gak salah. Kepala kiri. Ke jalan pinggir sungai. Baik, Tuan. Putar balik di simpang depan. Mobil di depan. Lewati. Jaga kecepatan 200 km per jam. Lewati jalan ini. Kata ayahmu, kamu baru lulus. Benar, Tuan. Jurusan apa? Perdagangan internasional. Jurusan bagus. Kenapa jadi supir? Gaji tinggi, tamu dan makan juga. Soal semalam, menurutmu gimana cara aku urusnya? Pertanyaan mematikan. Soal mematikan. Kalau bilang penanganannya bagus, kayak menyesuai. Kalau terlalu keras, kalau gitu aku memang bodoh. Tuan, soal bisnis aku tak paham. Aku cuma tahu, Tuan muda dihina. Sebagai ayahnya, Anda membelanya. Ayahku bilang, keluarga itu walau salah, harus bersatu melawan. Pak Budi benar-benar anaknya hebat. Berhenti. Kata Kevin dan Ratna, kamu juga paham soal barang antik. Tuan, cuma ikut lihat, ngomong sembarangan, tak boleh dipercaya. Pemilik galeri harta karun baru saja beli cawan kuas zaman Song. Harganya 30 miliar. Banyak yang sudah lihat, katanya asli. Kau kira bagaimana? Aku tak pernah lihat cawan kuas itu. Bagaimana menilai? Si licik, lagi-lagi jebak aku. Tuan, aku tak pernah lihatnya. Tak berani ngomong. Tapi, katanya kakek, ada satu prinsip. Oh? Kata kakek, barang berharga harus legal asalnya. Barang asalnya tak jelas, walau asli, tetap barang curian. Kalau pegang, bawa siang. Jalan. Soal ini sudah lolos. Ratna suka beberapa perhiasan. Lusa, gantikan aku pergi. Bidik barang itu. Tuan, ini aku belum pernah. Takutnya aku gagal. Kusuruh kau pergi, kau pasti bisa. Ada kartu di dalam kotak. Itu anggaran untuk ini. Kalau kurang, cari aku. Tak ada logo bank, tak ada nomor, tak ada nama.
Ini tak seperti alat pembayaran. Malah mirip, memang orang harus mati. Barang harus dibuang. Dari supir yang bisa diganti, sekarang menjadi wakil keluarga Pratama. Masuk lingkaran elit dunia, di dunia bisnis dan sosial. Langkah ini, apa benar atau salah? Aku ambil. Tuan, ini untukmu. Tuan, ini untukmu. Tuan suruh aku bantu Nyaratna lelang. Selama di sini, yang bisa bantu Tuan, kamu yang pertama. Pak Agus, aku takut gagal. Tuan suruh kau lakukan. Dia pandai baca orang. Jangan dipikirkan. Lakukan tugasmu saja. Tugasku? Sekarang aku tak tahu apa saja tugasku sebenarnya. Kenapa belum pulang? Kak Dimas, kau pulang. Ayah tak ganggu kau? Enggak, Tuan cuma jalan-jalan. Wah, lelang musim sami. Versi VIP preview. Barang ini Nyaratna pun harus pesan seminggu sebelumnya. Kau dapatnya bagaimana? Ayahku suruh mewakili keluarga ikut lelang. Ya, bisa dibilang. Tahun lalu, aku minta Nyaratna ajak ke Hong Kong. Dia bilang aku bikin malu, tak mau ajak. Kau kasih ayah minum ramuan apa? Aku cuma bantu antar. Cuma antar. Ayahku ini seperti kasih kunci perbendaharaan. Sungguh serius. Ayo ke kamarku, kita bahas bersama. Dengar ya, lelang ini sangat rumit. Jangan sampai kau ditipu orang. Ayo. Nggak suruh tim profesional. Apa Tuan cuma suruh aku antar barang? Kak Dimas, yang ibu mau kayaknya barang-barang ini, kata ibu. Taman musim semi ini, selain ibu, saingan bisnis, ayah, keluarga Santoso, Nyak Sri juga mau. Kali ini, dia bahkan bilang harus dapatkan. Ternyata begitu. Kayaknya ini bukan kepercayaan, tapi ujian yang tak boleh kalah. Antar ke bandara. Baik, Bu Ratna. Tadi depan aku, kau wangi, sini nginus terus. Bu Ratna, semalam kurang istirahat. Iya. Bu Ratna, maaf kalau keterlaluan. Dulu aku belajar dari kakek. Masa kecil, bisa obati sakit kepala. Kalau percaya padaku, boleh ku bantu pijat. Mungkin lebih nyaman. Dia mau apa? Oke. Ibu Ratna, jangan gerak. Cukup duduk saja. Keluarga Santoso juga ikut lelang kali ini. Sudah aku cari data. Nenek Sri Santoso di industri ini terkenal sebagai pakar zamrud. Taman musim semi ini dia pasti mau dapatkan. Taman musim semi, dulu milik ibu. Keluarga mengalami musibah, terjual keluar. Kembali muncul, bagiku, berarti lebih. Keluarga Santoso bukan cuma koleksi, tapi mau menindas keluarga Pratama. Ternyata begitu. Jadi, lelang ini harus menang. Tak boleh kalah. Harga tak masalah, tapi harus menang gemilang. Baik, Ibu Ratna. Ibu Ratna, istirahatlah.
kami segera ke bandara. Memang jauh lebih nyaman. Terima kasih. Ini tugasku. Memang ibu pilihan barangnya cantik sekali. Mas Kevin juga tertarik Taman Musim Semi. Barang bagus. Siapa yang nggak tertarik? Pasti ini wakil keluarga Pratama. Aku Rizky Santoso. Senang bertemu. Dimas. Tuan Dimas terlihat asing. Aku nggak tahu dari keluarga mana. Cuma orang biasa. Nenekku sangat menyukai Taman Musim Semi. Dia merasa ini destinasi keluarga Santoso. Jadi, nanti dilelang, mohon Tuan Dimas bantu kami. Sayang, Taman Musim Semi juga berkaitan dengan kami. Jadi Mas Kevin, jangan merebut barang orang. Oke, lihat saja nanti. Kak Dimas, apa kamu juga merasa anak Rizky itu agak sombong? Sombong harus bayar harganya. Apa maksudnya? Nanti kamu tahu. Barang berikutnya, gelang kayu cendana kuno. Harga mulai 500 juta. Gelang yang biasa dan jelek berani harga 500 juta. Cuma bodoh yang beli. Betul. Jangan jadi orang bodoh. Erinyapan terdeteksi Gaharu. Super kayu Gaharu. Perajian nilainya tak terkira. Barang ini pura-pura. Raja dari Gaharu kayu. Gaharu Raja. Benar-benar Rizky. Si miliar. Lihat, orang bodoh datang juga. Kak Dimas, kamu gila. Barang itu tak bernilai. Kau keluarkan 5 miliar, beli barang rongsokan. Ayahku pasti bakal marah padaku. Tenanglah, mainkan saja. Yang seru masih di belakang. Tuan nomor 2, menawar 5 miliar. Ada yang lebih tinggi? 5 miliar 1, 5 miliar 2, 5 miliar 3. Terjual. Keluarga Pratama kirim orang bodoh. kali ini keluarga Santoso pasti menang. Berikutnya, hadirkan barang puncak lelang. Zamrud hijau asli, kalung dan anting, set permata, Taman Musim Semi. Harga mulai 100 miliar. Tiap penawaran tak kurang dari 500 juta. 这次咱们160 miliard. I set 200 miliar. 180 miliard. 2 triliun. 2 triliun 100 miliar. Kak Dimas, jangan ikut lagi. Sudah melebihi harga tertinggi. Ikut lagi, ayahku akan membunuhmu. 2 triliun 700 miliar. 2 triliun 800. Tawaran Tuan Rizky. 2 triliun 800. 2 triliun 800. Ada tawaran lebih tinggi? Tuan Dimas nomor 2, mau ikut lagi? Kak Dimas, jangan ikut. Jangan ikut lagi. Kau ikut lagi. Bukan lelucon lagi. Kita bakal celaka. 2 triliun 900. sudah tamat. Hila! Keluarga Pratama memang kaya. Kayaknya keluarga Santoso tak bisa melawannya. Benar. Keluarga Pratama cuma kirim supir, sudah bisa kalahkan Santoso. Orang rendahan, dasar bodoh. Kenapa terus-menerus menantang Santoso? Harga diri 3 triliun. 3 triliun. Tuan Rizky menawar 3 triliun. Ada yang lebih tinggi? 3 triliun 1 kali. 3 triliun 2 kali. 3 triliun terjual. Selamat Tuan Rizky. Dengan harga 3 triliun, berhasil dapatkan pusaka langka ini, Taman Musim Semi. Selamat Mas Rizky. Topi orang bodoh ini paling cocok untukmu. Menunjukkan nomor terakhir, bukan untuk beli, tapi buat menaikkan harga. Beli 3 triliun, yang paling mahal cuma 18. Keluarga Santoso dimainin, sopir Pratama. Hilang muka, rugi besar. Ini hasil kerjamu. Hah.
Tuan Nyi, Ratna Taman Musim Semi. Harga akhir 3 triliun. Pembeli, Rizky Santoso. Ini caramu kerja. Ku bilang kau ambil barang keluarga Pratama, bukan buat kau jadi pembuat onar. Tugasku adalah jaga nama baik keluarga Pratama. Sekarang Rizky jadi bahan tertawaan kelas atas. Kurasa nama baik Pratama sudah terjaga. Main-main saja. Cuma cari sensasi. Demi yang namanya gengsi yang tak berarti. Itu hasilmu. Bayar 500 juta. Cuma beli barang rongsokan. Begini. Ini Gaharu Raja. Kayu Gaharu Raja. Nilainya tak terkira. Mulutmu keras juga. Di lelang, banyak pakar hebat. Semua buta ya. Barang murah ini kebetulan kau dapat? Tuan, pakar lelang bukan bodoh. Cuma salah lihat. Gaharu Raja. Tak larut air, tak mudah terbakar. Wangi khas. Wah, wangi sekali. Pemuka manik ditempelkan lem tanaman khusus dan sebut cendana campuran lapisan yang menutupnya. Lapisan ini menutup aromanya, mengubah densitasnya dan penampilannya. Jadi, semua salah anggap itu kayu cendana. Tuan, Sekarang menurutmu, itu asli atau palsu? Jadi, Dimas, kau suruh keluarga Santoso bayar 300 juta, beli taman musim semi, lalu sendiri, hanya 500 juta, bawa pulang untuk Pratama, segram 100 juta, pun tak pasti dapat. Kayu Gaharu, Raja. Mulai hari ini, status barumu adalah konsultan keluarga. Kak Dimas, kau langsung naik. Ini cuma untuk paman-paman. Yang paling inti, yang bisa jabat. Artinya, kau bisa ikut dalam keputusan rahasia Pratama. Terima kasih, Tuan. Selamat, pengguna. Dapat kesetujuan bos utama Arif. Statusmu naik prestis. Kemampuan baru terbuka. Insting bisnis. Ayo nak, gulai babi kesukaanmu. Anakku hebat. Ayah di sini. Kerja di Pratama seumur hidup. Tak sehebatmu dalam sebulan ini. Bangga sekali. Iya, benar. Ayo, kita berdua minum sepuasnya. Benar. Iya, cheers. Minum. Ayo. Ada apa? Pinggangku. Pinggang. Pinggangmu. Tak apa. Ini sudah lama nyetir. Jadi sakit pinggang. Tahan saja. Nanti hilang. Ayah, aku baru belajar pijat, khusus sakit pinggang. Biar coba. Kamu bisa. Pak Budi, anakmu mau berbakti. Biar saja dicoba. Coba saja. Ayo, coba. Pelan-pelan. Sudah, Ayah. Coba berdiri. Tak sangka, benaran tak sakit. Nak, kamu hebat sekali. Ayo, cepat duduk. Makan. Aku buka pintu. Tunggu ya. Oke. Pak Agus. Tuan Dimas, dari Pratama, aku antar barang untuk Mas Dimas. Ini tanda kasih Tuan dan Nyonya. Pak Agus, silakan masuk. Suratnya sudah sampai. Aku pamit dulu. Dia panggil Tuan Dimas. Kalian dengar?
Pak Agus, panggil Tuan Dimas. Nak. Ayah. Selama hidup menunduk, akhirnya hari ini bisa tegak. Ayah, tenanglah. Aku pasti jadi kebanggaan ayah. Bu Ratna, periksa ke dokter saja. Nggak usah. Jalan. Bu Ratna, kepalanya terlihat sangat sakit. Aku tak apa, cuma agak lelah. Perusahaan mitra luar negeri ada masalah. Proyek ini penting bagi Pratama di Eropa Energi Baru. Tak boleh ada salah. Bu Ratna, gawat, ada masalah. Jelaskan intinya. Ada kabar baru, PT Mandiri Global, lapor anonim, manipulasi keuangan. Pas pasar Eropa buka, sahamnya langsung jatuh 30%. Otoritas Jerman sudah mulai penyelidikan. Rapat dengan Tuan Klaus batal tanpa batas waktu. Kenapa bisa begini? Bu Ratna, ini kabar baik. Baik. Iya, Bu Ratna, manipulasi keuangan dilaporkan anonim. Waktunya sangat tepat. Sebelum saham jatuh, 5 menit sebelumnya, ada lebih dari 300 juta euro pesanan yang dipesan sekaligus. Aku baru lihat berita. PT Mandiri Global beberapa intinya, patennya 1 bulan lagi akan habis masa. Kurasa mereka ingin sebelum paten habis, jual dengan harga tinggi. Jadi maksudmu, jatuhnya ini kemungkinan besar mereka yang buat drama ini? Benar, tujuan mereka buat panik. Kita yang cepat-cepat masuk pasar Eropa, beli saham murah. Nanti kita kira kita dapat harga murah. Sebenarnya kita sudah jatuh ke perangkap akuisisi mereka. Selidiki PT Mandiri Global 3 bulan terakhir. Semua data publik dan informasi rahasia. Terutama soal posisi short dan paten. Aku mau hasilnya secepat mungkin. Dia benar. Dimas, seberapa hebat kau sebenarnya yang aku belum tahu? Ibu Ratna, Anda bercanda. Aku cuma supir biasa. Aku nyatakan, mulai hari ini, Dimas Saputra jadi konsultan bisnis utama. Ikuti semua, rapat strategis, tingkat A ke atas. Buat aku jadi bahan tertawaan. Arif, Dimas, takkan ku lepaskan kalian. Aku tak percaya. Ayo lanjut. Halo, Bang Taufik. Aku mau bicara soal bisnis besar. Dasar jalang, pangeran, uang ini buat kamu. Uang ini buat belikan ayahmu obat kuat. Kau cari mati! Kalian mau apa? Ayahku, Arif Pratama! Mas Kevin keterlaluan. Kau menang, malah permalukan. Anak satu-satunya Bang Taufik juga langgar aturan tempat ini. Hari ini, walau Tuhan datang, takkan bisa selamatkanmu. Pengawal, kaki, matahkan. Arif, anakmu ini sudah kuberi pelajaran. Minggir! Kak Dimas, tolong aku! Tuan muda belum tahu aturan, biar aku yang minta maaf. Sudah telat, sudah kubilang.
kalian berdua takkan bisa pergi. Coba saja. Hentikan! Di tempatku, menang boleh, langgar aturan, nggak boleh. Pengawal, patahkan kakinya, satu lengannya, buang dari sini. Tunggu dulu. Bang Taufik, sesuai aturan, aku gantikan dia. Lawan orangmu sekali lagi. Kalau aku menang, masalah hari ini selesai bersih. Kalau kalah, kami berdua serahkan padamu. Oke. Kak Dimas, hati-hati ya Kak Dimas. Kau menang. Pergilah. Kenapa kau biarkan mereka pergi? Mereka takkan bisa kabur. Peringatan, kau kini target utama Bang Taufik. Yuk, siap-siap. Permainan dimulai. Kak Dimas, aku tak mau mati, Kak. Adik aku, kau takkan mati. Cepat pergi! Jebakan mematikan. Kak Dimas, Kak mau nabrak, Kak. Mereka kabur. Situasi mati pun bisa kabur. Kamu bilang pasti aman. Sekarang gimana? Panik apa? Keluarga Pratama, takkan kulepaskan. Dimas. Kak Dimas? Kak Dimas, kita masih hidup, Kak Dimas. Setelah derajat menghilang, takutnya kota selatan akan kembali terhujani darah. Lamaran ini bersih seperti kertas putih. Itu yang bersih yang jadi hambatan terbesar. Halo. Pak Arif, Bang Taufik nyerah mati. Pusat data AI. Proyek kita semalam diserang orang tak dikenal. Kerugian langsung 80 miliar. Pihak polisi ikut? Iya, tapi pelakunya rapi. Tak ada bukti langsung. Lagian, dia juga mengancam ini cuma permulaan. Sentuh keluargaku. Rebut usahaku. Taufik, kau yang paksa aku. Halo, panggil Dimas ke sini. Pintu ini akhirnya terbuka untukku. Duduk. Di kota selatan, tak mau kulihat orang itu lagi. Caranya bebas. Aku tanggung akibatnya.
Ini bukan tugas biasa, tapi bukti kesetiaan yang harus kuambil dengan tangan kotor. Surat masuk ke lingkaran inti Arif Pratama. Jika kutolak, berarti semua kepercayaan yang sudah dibangun akan runtuh seketika, lalu tanpa ampun dikeluarkan. Kalau terima, berarti aku akan tercatat dosa tak bisa dicuci, dan jadi tangan hitam raja bisnis ini. Teman dekat dulu akhirnya jadi musuh bebuyutan di mata masing-masing. Aku tahu cara keluar dari situasi ini. Tenang saja, Tuan. Seminggu ini pasti beri Tuan hasil yang memuaskan. Aku tunggu hasilnya. Tuan sudah keluar. Ikuti dia. Jangan ganggu. Semua orang yang dia temui, semua tempat yang dia kunjungi, catat semuanya. Baik. Kakak kedua, kok hari ini ada uang? Mau minum teh? Aku kaya sekarang. Patungku dibeli Bang Taufik. Soal perunggu kuno, di bidang ini paling jago Taufik. Dulu dia orang di gang ini. Pemulung! Berani main perunggu kuno? Benar-benar cari mati. Kak Dimas, aku masih takut. Kau bilang sudah punya cara jatuhkan Bang Taufik. Benarkah? Tenang saja, coba pikir. Orang yang hidup dari kekerasan dan bisnis ilegal, kenapa terobsesi koleksi barang yang sangat mudah melanggar hukum? Tak masuk akal. Oh, jadi di baliknya pasti ada jaringan keuntungan. Iya, belakangan ini aku hack server beberapa, lelang terkenal dunia. Ada beberapa transaksi, uang mencurigakan, dari perusahaan kosong luar negeri. Akhirnya masuk ke rekening yang dikelola Bang Taufik. Jadi kita tinggal cari... Target Kawan, Haja, jawab perunggu motif monster kuno. Hasil, asli, estimasi, 801.200 juta. Info khusus, barang ini barang budaya Tuas 2. Info khusus, barang ini barang budaya Tuas 2. Sumbernya dicuri dari situs di Gunung Garuda, di pinggiran kota selatan. Situs Lubang 5 Gunung Garuda. Catatan, kasus pencurian situs Gunung Garuda. Kasus besar nasional yang dikelola pusat. Pelaku utama kabur, barang budaya hilang. Sudah ketemu. Kak Dimas, berani begini? Jual barang budaya keluar, penjaganya pasti sangat kuat. Gak bisa, serahkan bukti ini ke ayah. Ayah pasti bisa atasi. Aku takut kau terluka. Tuan hanya butuh hasil. Tenang saja, aku takkan letakkan diri di bahaya. Aku akan cari pedang tercanggih yang tak bisa dihancurkan untuk jatuhkan dia. Toko bisnis Kota Selatan Bang Taufik, barang koleksinya di klub barang perunggu. Ternyata mirip pusaka negara yang dicuri, dalam kasus lama, entah kebetulan atau tidak. Minta selidiki. Penjual barang pusaka punya anak negara tak boleh dibiarkan. Benar! Dukung selidiki! Hukum keras! Akhirnya selesai. Dimas, memang pantas kulihat. Memang cerdas. Ratna, kau keterlaluan. Kau lihat kapabilitasnya.
Dia tak pakai satu pun orang Pratama Group. Teman baikmu itu dapat pergi tanpa masalah dari kota selatan. Tak sangka kau bisa begini. Aku kira bisa jadi kecelakaan. Atau nasib. Bahkan tawuran bawah tanah. Tak sangka Dimas bisa selesaikan begini. Memang benar, pisau yang tajam. Kak, kau Tuhanku. Kak Dimas, kau idolaku. Ku. Ini bukan kemampuan biasa, tapi wawasan manusia, main aturan, dan kecerdasan mengarahkan peristiwa besar. Pisau ini tajam sekali. Apa benar takkan luka yang memegangnya? Ayah, Ibu, aku putuskan. Aku tak mau belajar berkuda dan aransemen. Aku mau belajar nyetir sama Kak Dimas. Nona besar, kau mau habisi aku? Konyol, kau sudah punya SIM. Belajar apa lagi? Tapi yang aku pelajari bukan nyetir biasa. Aku mau ikut Kak Dimas belajar balap mobil. Jangan. Duduk, makan. Aku dukung. Aku dukung. Ayah, kamu selalu otoriter. Kalian terus suruh dia belajar yang kalian suka. Tapi lupa apa yang dia suka. Kak Dimas Kak Dimas sangat andal. Serahkan Citra padanya. Lebih baik dari cari. Lebih andal dari 100 pelatih. Citra, walau kita selalu bertengkar, tapi kali ini aku dukung kamu. Ini keputusan terbaikmu seumur hidup. Ikuti Kak Dimas baik-baik. Karena yang kau pelajari tak cuma nyetir, tapi juga cara berinteraksi. Itu saja. Terima kasih, Kak. Itu kata Kevin. Mungkin ini kesempatan bagus buat mereka berdua. Baik, aku setuju. Tapi ini bukan belajar nyetir, tapi pendidikan praktis. Iya. Fatma, kamu ikut main-main juga? Ini bukan main-main. Aku percaya kemampuan Dimas. Mulai besok, konsultan Dimas, kau akan jadi mentor Citra soal pengendaraan aman dan penilaian risiko. Baik, Bu Ratna. Bagus. Kau sudah lihat nilai-nilainya. Kevin, sebagai pewaris utama Pratama Group, perlu kau didik baik-baik. Bu Ratna, didik pewaris keluarga jauh melebihi sopir, bahkan konsultan sepertiku. Didik, mereka butuh banyak uang. Kartu ini tak ada batas, gunakan saja, tak usah hemat untuk Pratama. Selain itu, kalau kau butuh sumber daya Pratama, langsung cari aku. Nona besar, kesalahanmu hari ini perlambatan dini. Pandanganmu harus jauh. Jangan selalu lihat di depan 3 meter dari mobilmu. Lupakan pola pedagang kecil. Tapi tikungan di belakang sangat tajam. Aku takut. Lihat tikungan es ini. Mirip tidak dengan rantai pasokan kompleks? Kau selalu lihat depan. Tikungan pertama, belakang jadi kacau. Tapi jika kau rencanakan 3 tikungan belakang, jalur keluarnya, sakrifis 1 tikungan, solusi terbaiknya agar bisa penuh gas. Ini disebut pengorbanan strategis.
Pola pedagang kecil karena tak lihat keseluruhan, tak bisa prediksi risiko pasar di tikungan. Pengorbanan strategis, sacrifice, keuntungan jangka pendek demi keunggulan jangka panjang. Keren Kak Dimas, kau benar-benar dewa bisnisku. Lalu bagaimana cara menentukan jarak aman? Jaga jarak, karena kau tak bisa tebak kapan mobil depan tiba-tiba berhenti. Ini disebut manajemen risiko. Kita anggap mobil depan itu pemasok utama, tapi suatu hari pemasok ini tiba-tiba habis stok. Jarak amanmu adalah perlindungan risiko. Jadi, nona besar, mana perlindungan risikomu? Aduh Kak Dimas, aku tahu, janji. Lain kali tak akan ulangi kesalahan ini. Kak Dimas, aku juga paham. Ingat, belajar nyetir sama bisnis selalu harus ada kontrol resiko. Kontrol risiko. Analisis biaya kesempatan. Tugas multithread. Ilmu bisnis rumit ini yang sulit dipahami. Meski Profesor Akademi Bisnis Nusantara yang paling hebat, perlu 3 sesi besar, puluhan slide PPT, dan rumus matematika rumit baru bisa ajarkan. Kenapa dari mulut Dimas bisa dijelaskan begitu mudah? Kayaknya keluarga ini perlu berubah. Ayah, Ibu, aku mau lapor. Kinerja minggu lalu... Oke. Ayah, Ibu, aku mau lapor. Kegiatan kerja minggu lalu. Oke. Soal dana amalku, minggu lalu aku tolak kerjasama investasi 1 miliar. Alasannya? Yang diminta returnnya terlalu tinggi, waktunya juga pendek. Faktor utamanya adalah mereka terus menuntut kami putuskan. Oh, lalu kamu tahu itu bukan proyek yang bagus? Aku ikuti ajaran Kak Dimas, lalu buat hedging risiko sederhana. Lalu aku minta mereka berikan dokumen, penyimpanan dana pihak ketiga, dan lakukan penelusuran latar belakang. Ternyata mereka lenyap. Ini bukti, teori Kak Dimas benar. Jika proyek itu bagusnya tak masuk akal, kemungkinan besar itu palsu. Harus selalu bersiap untuk situasi terburuk. Siapkan jarak pengereman yang cukup. Putriku hebat sekali. Kak Dimas yang ajarnya. Ternyata metode pendidikanku yang praktis di rumah, yang penuh dengan aturan dan ceramah, sangat efektif. Tuan Dimas datang. Kerjaanmu bagus. Hidup di sini seumur hidup. Ini pertama kali dengar Tuan memuji. Tapi, konsultan Dimas, kerjaan utamamu jangan lupa. Surat tilang, utang kartu kredit. Bahkan, ada juga karena rusak, fase antik hotel yang butuh ganti rugi besar. Masalah-masalah ini, walau totalnya bukan jumlah kecil, tapi bagi keluarga Pratama, cuma sepersekian saja. Tuan Arif, ada yang bisa saya bantu? Kamu sekarang mentor mereka. Aku tak mau anakku di luar sana ada catatan yang memalukan. Kamu punya sebulan untuk urus masalah-masalah ini, bersih-bersih. Baik. Uang bukan masalah, tapi jangan sampai ada masalah hukum. Selain itu, nama Pratama tak boleh muncul di surat tagihan. Urus hutang Tuan Muda dan Nona kayaknya dinaikkan. Sebenarnya Arif malah menyingkirkan aku dari lingkaran inti, kembali ke posisi sebagai sopir Pratama lagi. Ini teguran, peringatan,
Atau ada maksud lain? Kak Dimas. Kak Dimas, ku dengar ayah suruh kamu urus masalah kecil kita dulu. Gampang kok, cuma uang kan? Aku punya, hitung totalnya, ku setor langsung. Selesai sekejap, ayah nggak bakal ketahui. Kali ini Tuan meminta, satu-satu, hitung sendiri. Jadi yang dia mau bukan hasilnya, tapi prosesnya. Ini tagihan Hotel Grand Paris, di Paris, Prancis. Totalnya sampai 300 juta rupiah. Belum dibayar 2 kaul. Menurut kalian, apa yang paling diutamakan? Hotel itu? Pasti uang. Salah. Untuk hotel, tingkat ini, tagihan besar, 2 tahun ini, tak merugikan pendapatan mereka, tapi aturan dan reputasi. Tapi kalau sekarang, langsung transfer uang ke sana. Coba tebak, kepala keuangan hotel akan berpikir apa? Dia pasti pikir, orang Pratama memang kaya raya, tapi juga ternyata tak tahu aturan. Dia akan cerita sebagai lelucon ke semua pelanggan VIP-nya. Kak Dimas, sekarang kita harus bagaimana? Ingat, menyelesaikan masalah yang terpenting bukan mengaku salah, tapi berdiri lebih tinggi lagi, biar jadi hal yang tak penting. Gimana caranya? Halo, aku Dimas. Hubungi untukku, Presiden Hotel Grand Paris Asia Pasifik. Katakan Wakil Pratama Group ingin bahas kerjasama strategis melalui pertemuan awal. Terima kasih. Aku paham. Jadi, pakai kerjasama. Dengan begitu, hutang yang kita punya malah jadi keuntungan. Keren banget, Kak Dimas! Perusahaan kami sedang mencari untuk semua eksekutif di seluruh dunia yang bisa kerjasama dengan merek hotel tertentu. Pak Rizky, ini adalah proyek besar, senilai ratusan juta euro. Harap berikan proyek ini ke hotel kami. Menantikan kerjasama dengan Pratama Group. Tuan Presiden, maaf sekali. Belakangan staf kami saat cek pekerjaan temukan satu hal kesalahan internal kami yang menyebabkan tagihan tertinggal. Maaf atas ketidaknyamanannya bagi perusahaan Anda. Oh, aduh. Ibu Ratna, Tuan Dimas, ini salah paham semata. Tamu sehebat Anda, mana mungkin soal keuangan ada masalah. Saat pulang, pasti kuwaspadai Departemen Keuangan kami. Biaya ini harusnya ditanggung hotel kami. Anggap saja, ini tanda terima kasih untuk kerjasama kita. Bisa begini juga. Kak Dimas hebat sekali. Kak Dimas, kamu main licik banget. Ini bukan licik. Ini celah informasi dan pemanfaatan momentum. Ingat, di meja negosiasi, siapa yang tahu keinginan lawan, siapa yang punya kendali. Paham semua? Paham.
Bisa lepaskan aku? Ratna memanggil. Iya, kamu kerja bagus belakangan ini. Kevin dan Citra ikut kamu. Banyak kemajuan. Rumahmu sekarang kurang luas. Villa di perumahan tepi danau ini hadiahku untukmu. Pak Budi pernah ke sana. Dia tahu lokasinya. Kata ayah, villa tepi danau ini milik pribadi Ibu Ratna. Sekarang dia kasih ke aku. Apa ini berarti? Aku sudah benar-benar jadi orang terdekatnya. Terima kasih, Ibu Ratna. You pasti suka darah. Kamu juga tidak beda. Ini proyek akuisisi, perusahaan luar. Sudah kulihat dan kubetulkan. Kau yang akan memimpin Dimas. Model keuanganmu ada masalah. Di luar tampak sempurna, tapi ada celah mematikan. Jika orang licik, temukan celah. Langsung bisa melalui pasar luar menjual semua saham Pratama Group. Cuma 3 hari, Pratama Group bisa runtuh total. Aku tahu. Kau sengaja? Kau main-main dengan hati orang? Aku cuma mau lihat sifat manusia bisa bertahan ujian atau tidak. Arif Pratama, keserakahanmu nanti akan habisi seluruh Pratama. Citra, ini materi yang harus kau pelajari. Ambil dan pelajari. Kak Dimas, tolong aku. Kak Dimas, cepat bantu aku, dari ayahku. Ini dokumen apa? Banyak yang bahasa Inggris, isinya istilah teknis. Aku nggak ngerti. Biar aku terjemahkan. Aku tahu kamu paling baik. Buaya, lagi-lagi. Kalau bukan ulang tahun Tuan Muda dan Nona, maka harusnya Arif Pratama. Kan ku bilang yang sombong begini, mana mungkin perhatikan orang lain. Ikada, hidup untuk kita dari ijon di sadau. Pengada, neda dari buah hidua. Berdada, neda dari jual di sadau. Jika kamu bilang oleh fatah berdada, neda dari jual di sadau. 7,2 jauh gedera. Si kamu bukan di sadau di di sadau. Hiwa di dua. Jika kamu bilang 7,2 jauh di ranum baru bori fijo. Empat halua dari. Con empat halua dari bina lebej. Oye itu untungan 2,2 miliar dolar. Eka wali hahyo. Tona bebas dari hutang. Bebas dari tamu sedang. Toilet itu untungan 2,5 miliar. Eka wahi. Bebas dari hutang. Berdada. Kehiko di kabidu sedonisha. Berdada. Kehipo. Kalau ini arang gebakan usahaan. Hariaran. Mihir di. Isi ke dirutu. Usahaan. Wadigang. Di sini dirutu. Wangga. Hikang. Filosofi hidup sedonisha. Bisa bikin fitur crash. Nyapus. Dewaing. Konsekuensi akhir tak abga. 23,5 miliar? Dolar juga. Kalau aku punya uang ini, bukankah aku bisa hidup bebas di sisa hidupku? Aku bisa bangun kerajaan bisnisku sendiri. Aku juga bisa ajak orang tuaku kemana saja di dunia. Nikmati yang terbaik, hidup dan perawatan. Kebebasan tak pernah kulewati. Soal tadi, maaf ya. Terus, terima kasih.
Aku tahu aku brengsek. Dulu aku selalu merendahkanmu. Tapi tadi kamu jago. Mulai sekarang kamu kakakku, kakak kandung, Kak Dimas. Kamu Tuhanku. Kak Dimas, kamu idola aku. 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 Baiklah, aku menyerah. Walau uang ini sangat menggiurkan, tapi berkhianat Dimas takkan lakukan. Serakah akar dari semua kejahatan. Serakah. Salah. Ini bukan kesempatan, tapi perangkap. Ternyata ini bukan kesempatan, tapi perangkap. Perangkap tanpa dasar yang memakai 2,3 triliun uang asli sebagai umpan. Yang diuji adalah sifat manusia. Aku sudah duga, pria yang bangun imperium bisnis triliunan dari nol, mana mungkin dia bisa salah yang seumum ini. Wah, nyaris kena jebakan si buaya. Karena kau begitu ingin jawabanku, aku pasti tak akan mengecewakan. Aturan permainan selanjutnya, kuatur sendiri. Ibu Ratna, selamat pagi. Aku punya rencana untuk akuisisi Surya Energi Eropa dan gandakan keuntungan. Apa ibu tertarik? Oh? Semalam saat aku bantu Nona Citra melatur materi kuliah, tak sengaja kutemukan rencana akuisisi ini. Aku teliti dulu, ternyata di dalamnya ada fitur yang sangat menarik. Model keuangan ini kelihatan sempurna, tapi di dalamnya tersembunyi satu kekurangan yang sangat rumit. Kekurangan ini bukan kesalahan, tapi undangan yang mengundang semua yang paham isinya untuk menipis Pratama. Undangan. Ternyata dia tahu. Proyek ini tak usah kau urus. Ibu Ratna, aku rasa aku bisa bantu atasi masalah ini. Sudah kubilang, proyek ini tak usah kau urus. Ini demi kebaikanmu. Ratna, demi sopir ini, kau berani menentangku? Sebagai sopir keluarga Pratama, aku bertanggung jawab agar mobil besar ini jalan aman. Menunjukkan setia. Menarik juga. Rupanya aku meremehkannya, sopir ini. Ibu Ratna, karena ini undangan, kenapa kita tidak manfaatkan ini kirim ke musuh kita? Contohnya si Rizky Santoso yang selalu benci kita. Rencana ini sempurna. Tak hanya atasi risiko internal akuisisi, bisa juga selamanya menghancurkan saingan keluarga Santoso dan neraka. Menurut Ibu, Rencana pembalasan ini, seberapa yakin kamu? 100%. Kau urus. Aku? Benar. Proyek pembalasan dimulai. Langkah pertama, ajak ke perangkap. Aku akan olah ulang proposal yang ada celah ini.
biar perangkap ini kelihatan seperti kesempatan emas. Lalu melalui Pratama Group, ada mata-mata yang dibeli keluarga Santoso. Intelijen rahasia ini akan disebarkan. Besok jam 10, mata-mata saat login karena bug sistem, dia akan dapat akses selama 1 menit. Dia akan secara tak sengaja melihat email itu yang bisa membunuhnya. Pemeriksaan loyalitas. Sial, aku jadi mata-mata keluarga Santoso 3 tahun. Masih ketahuan juga. Keluarga Pratama nggak bisa dihina. Lari. Harus lari sekarang juga. Gak bisa. Uang keluarga Santoso belum sampai juga. Kalau aku ngaku, pasti bakal dibuang saja. Sebelum keluarga Pratama, aku harus kasih mereka satu prestasi besar agar keluarga Santoso bisa lindungi aku. Sebelum keluarga Pratama bertindak, aku harus berikan lagi satu prestasi besar agar keluarga Santoso melindungiku sepenuhnya. Pak Hendra, 30 menit lagi, ruang rapat atas ada rapat soal akuisisi luar negeri. Rapat perkembangan... Akuisisi luar negeri? Ini kan Pratama Group prioritas tahun ini. Jika dapat intelijen inti, semua masalah bisa teratasi. Benar-benar rezeki. Baik, aku tahu. Ini pasti berhasil. Ikan sudah kena. Mas Rizky, aku dapatnya... Langkah kedua, pancing ular keluar. Kesalahan ditemukan. Pak Rizky, kami pakai metode simulasi Monte Carlo. Uji data sampai 10.000 kali. Hasilnya sama semua. Apa ini jebakan? Model parameter inti ini memiliki kesalahan fatal. Ini bisa buat Pratama dalam sebulan lebih dari 300 miliar defisit dana. Jebakan biasanya sangat mendorong. Tapi kesalahan ini tersembunyi di ribuan parameter hubungan fungsi kompleks. Lebih mirip saat membangun model. Karena terlalu percaya diri, terjadi kelalaian. Hahaha, Arif Pratama, akhirnya kau juga. Pak Rizky, langsung saja. Kesempatan ini langka sekali. Pak Rizky, segera, segera. Tenang saja. Masih perlu verifikasi terakhir. Pak Gunawan, kau teman ayahku, seumur hidup. Aku mau tanya, Pratama Group soal akuisisi energi luar negeri gimana? Mas Rizky, ambisi keluarga Pratama kali ini terlalu besar. Sekarang rantai dana mereka sudah putus. Bahkan sudah mulai ke bank kami mengajukan pinjaman berisiko tinggi. Jujur saja, menurutku tak segani akuisisi Surya Energi. Aku dapat kabar terpercaya, Surya Energi tersangka transaksi palsu. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih atas ingatannya. Senang kerjasama. Mas Rizky, pintu neraka sudah terbuka. Beritahu semua orang, seret semua dana yang bisa diseret. Hubungi semua dana luar negeri. Apapun caranya, jual short Pratama Group. Jual short Pratama! Jual short Pratama! Arif Pratama. Aku mau kau lihat sendiri, kerajaan bisnismu perlahan-lahan roboh di tanganku. Perang keuangan hari ini sangat sengit sekali. Meski keluarga Santoso sudah terjebak di perang keuangan, tapi juga habiskan tenaga semua orang. Ibu Ratna, kami sudah sampai.
Iya, oke. Kamu juga capek hari ini. Cepat istirahat. Deteksi kebutuhan Ibu Ratna yang tersembunyi. Ringankan tekanan jiwa mencegah sakit kepala dan insomnia. Trigger tugas kehidupan. Masak mie untuk ibu yang bisa bikin biak tenang sepenuhnya. Apa ini? "20 tahun lalu, aku belum jadinya Pratama. Cuma gadis biasa yang baru lulus kuliah dan berjuang di kota selatan. Saat itu aku kerja lembur malam, di bawah kantor, di warung mie, makan mie seperti ini. Mie itu, saat paling susah, saat paling kesepian, cuma dia yang menghibur. Kemudian aku nikahi Arif, jadi ratu bisnis. Makanan mewah habis, tapi tak temukan rasa ini." "Kok kamu bisa masak mie ini?" Dulu ayahku sering ajak ke warung itu. Aku tiru rasa sesuai ingatanku. Takdir sungguh siklus ajaib. Dulu, ayahnya dengan setia jaga keluarga Pratama. Kini, anaknya dengan satu mangkuk mie sembuhkan kesepianku. Jiwa yang lelah. "Dimas, terima kasih." Pas banget. Ada hal perlu kau urus sebentar. Baik, Tuan. Kamu juga istirahat. Kayaknya nanti biar Dimas sering masak makan malammu. Raja bisnis ini seperti pemain catur hebat. Dengan santai, dia tarik kembali ke permainan dinginnya. Permainan dinginnya. Langkah terakhir rencana pembalasan. Tutup pintu, habisi anjing. Saat keluarga Santoso memaksimalkan leverage, mulai pembunuhan. "Konsultan, Dimas. Leverage Santoso Group sudah maksimal." Baik, aku tahu. Bu Ratna, saatnya jebak. Baik, ayo pergi. Mohon mundur sedikit, terima kasih. Mundur. Terima kasih, mundur. Sekarang baru dimulai pembunuhan. Selamat datang, konferensi pers Pratama Group. Hari ini Pratama Group mengumumkan yang akan mengubah peta energi baru dunia, langkah strategis besar. Dia orang hebat. Tapi tak tahu, apa dia bisa selalu jadi milikku. Pratama Group sudah resmi selesaikan akuisisi perusahaan energi baru nomor 2 di dunia, Bumi Lestari. Apa? Bukan Surya Energi, tapi Bumi Lestari. Arif Pratama, dasarmu sang licik. Hebat cara menipu.
Bos, kita margin call. Semua dana investasi lenyap habis. Ini. Bukannya kau bilang, ini kesempatan emas yang langka. Bukannya kau bilang bisa hancurkan Pratama. Pak Rizky. Kenapa? Bilang kenapa? Arif Pratama, Dimas, kau musuh beku. Nenek, kau tunggu di sisiku. Ku kembangkan kau. Ternyata kalah dari Pratama. Supir kecil mereka, ini aib besar. Merendahkan Santoso. Nenek, kali ini aku terlalu nekat dan kurang waspada. Tapi tolong, Nenek beri aku kesempatan lagi biar aku bisa menebusnya. Sudahlah. Di lelang itu sudah kuduga, Dimas itu bukan orang biasa. Ikan emas bukan di kolang. Saat bertemu angin, jadi naga. Dengan sifatnya, sama curigaan. Pasti tak bisa menolerir Dimas. Nenek maksudnya? Sekarang dia sudah muncul, Arif pasti merasa terancam. Buat dia setia padamu. Atau rencanakan untuk hapus dia. Kalau begitu, bisa kita pakai pisau Arif untuk habisi dia. Kau yang harus mati. Dimas sangat cerdas. Pasti sudah sadar Arif sangat sempit. Cucu. Bantu nenek urus sesuatu. Baik. Halo? Kak Dimas, cepat ke sini. Kakakku celaka. Kalian di mana? Surprise! Kak Dimas, gimana? Seru nggak? Tak sangka ya, ulangi kemenanganmu keluarga Santoso. Aku dan kakak khusus buat kamu. Pesta kemenangan. Ayo, cepat masuk. Kak Dimas, aku sudah lama nggak suka Mas Rizky. Kali ini, kamu habisi dia. Kurasa posisi pewaris Santoso Group takkan aman. Tentu saja, dia Kak Dimas. Nona besar, jangan begini. Lepaskan aku dulu. Turunkan. Kak Dimas, jangan begitu. Boleh ya? Kak Dimas, ada arak, ada cewek. Hari ini kamu nikmati saja, seru saja. Minum sampai mabuk. Minum! Minum satu. Minum lagi. Oke. Minum sampai mabuk. Minum! Pindah sana. Jangan sentuh aku. Walah, akhirnya kedua orang ini sampai rumah. Sudah pulang semua? Ayah. Ayah? Pak Agus yang ngurus mereka. Kau main catur denganku. Aduh, main catur tengah malam. Apa rencana dia kali ini? Baik, Tuan. Kalau main catur, aku ikut. Papan catur sudah bersih. Main denganku dengan baik.
Menerima Bita ini berarti mulai sekarang aku Dimas, bukan lagi Bita, tapi jadi lawan catur ratu bisnis dengan status setara. Aku selalu tunggu saat ini, kan? Ku dengar sakit pinggang. Ayahmu kini sudah jauh lebih baik. Ku dengar sakit pinggang ayahmu sudah jauh lebih baik. Baru ku tahu, batu hitam ini hadiah juga. Teguran diam, menegurku, kapanpun harus setia padanya, karena dia pegang kelemahanku tercinta. Kata Tuan, kondisi ayahku jauh lebih baik. Syukurlah. Acara ucapan terima kasih ini, kamu yang urus semuanya. Baik, Tuan. Pak Agus, ada apa? Tuan Dimas, Nyaratna memanggil ke pavilion angin sejuk. Baik. Nya, Ratna, Tuan Dimas datang. Duduk. Arif itu, aku lebih tahu. Di matanya, semua bisa dihitung nilainya dan risikonya. Performa kamu belakangan ini menunjukkan bahwa alatmu ini bisa naik harganya melebihi ekspektasi. Dia akan pakai kamu, tapi juga akan waspada padamu. Dimas, tinggalkan keluarga Pratama. Keluarga Pratama kelihatan megah, tapi di bawahnya ada karang dan pusaran yang bisa menelan semua orang. Kau sudah berbuat cukup untuk mereka. Kau tak berhutang padaku. Aku tak mau kau jadi korban selanjutnya. Ratna. Aku kasih uang yang takkan habis seumur hidup. Kasih juga kamu dan orang tuamu, dan aset di jauh mungkin. Saat ini, aku melihat kebaikan ratu bisnis, juga keinginan wanita melindungi anak muda. Sistem keuangan Pratama Group, tiap pengeluaran besar akan diawasi Arif. Kartu ini tak beridentitas, tak ada batasan. Di seluruh dunia, di bank pribadi kelas atas, bisa ditarik. Butuh orang, butuh sumber daya. Pakai kartu ini. Tagihannya akan kuangsur sendiri. Ini bukan uang, bukan kartu. Tapi Ratna menciptakan jalan hidup di permainan berbahaya ini. Ratna, saya terima niat baik Ibu. Tapi saya belum bisa pergi. Kenapa? Kapal belum tiba. Sebagai supir, saya belum selesaikan tugas. Mengantar ibu dan keluarga ke tujuan dengan aman. Keluarga Santoso rugi besar kali ini. Nanti, pasti akan berbuat terhadap keluarga Pratama. Baiklah, mulai hari ini, di tempat pribadi, jangan panggil Nyonya lagi. Baik, Bude Ratna. Yang harus datang, tetap datang. Kira-kira siapa? Ternyata Mas Kevin. Tuan Dimas, silakan masuk. Bilang saja. Tak usah. Baik. Tuan Dimas diundang untuk bahas bisnis besar pasti untung. Kali ini panggil Tuan Dimas ingin bahas satu. Bisnis besar pasti untung. Bisnis besar. Aku tertarik. Bagus, langsung. Aku suka. $100 miliar ke keluarga Santoso.
Mas Kevin, kamu memang murah hati. Arif Pratama, kamu lebih tahu dariku. Semakin hebat kamu, dia semakin takut padamu. Kali ini, bantu kami bebas dari Pratama yang cuma batasan kecil, apa salahnya? Kau mau aku berkhianat? Ini jalan hidupmu. Ikut aku. Wang, kuasa, ganda. Tak jadi sopir lagi. Kamu masuk Santoso Group jadi wakil utama. Gimana? Jangan bilang. Mas Kevin, tawaranmu sangat menggiurkan. Tuan Dimas, kau merangkak naik. Apa yang kau mau ini? Ikut aku, Wang. Wanita, kuasa. Asal kau mau keluarga Santoso kasih semua. Bagus. Cuma 100 miliar mau beli aku. Mas Kevin, kau agak kikir ya? Tuan Dimas, ini 100 miliar. Terus kenapa? Sebagai supir Pratama, aku gaji dari mereka, membantu atasan. Kau suruh aku kiamati Pratama? Itu tak setia. Ayahku kerja keras di Pratama seumur hidup. Aku menggantikan posisinya sementara hianati Pratama. Itu tak nurut. Bude Ratna sudah banyak menolongku. Keluar dari Pratama. Itu tak bermurah hati. Tuan Muda dan Nona, panggil aku Kak. Kini aku ikut keluarga Santoso. Itu tak adil. Cuma 5 miliar, kau mau beli, setia, nurut, murah hati, dan adil? Mas Kevin, terlalu menindas orang. Dimas, jangan sok sombong. Berani? Lawan lagi. Halo? Nenek? Kalau tak mampu, serahkan posisi pewaris itu. Nenek, beri aku kesempatan lagi. Nenek! Kalau tak mau aku hidup, kita mati bersama! Kau tolong bunuh 2 orang. Kak Dimas, akhirnya kamu pulang. Kak Dimas, kelopak mata kananku berkedip seharian. Ayahku nggak gangguin kamu kan? Syukurlah, di tengah malam begini, tidur di sini. Cuma buat nunggu aku. Iya. Lampu masih nyala, ada yang menunggu. Manusia selalu tersentuh hangatnya momen tak sengaja dan terharu. Sudah, aku sudah pulang. Kalian istirahatlah. Baik Kak Dimas, kamu juga istirahatlah. Acara besok kamu pasti sibuk. Kamu juga istirahatlah, Kak Dimas. Tuan Muda Nona, aku pasti lindungi kalian. Selamat Pak Arif.
Tuan mau bicara. Peringatan, terancam bahaya. Ada masalah. Ganti ke termografi, cepat! Baik. Kenapa biru? Kenapa biru? Cuma bisa dibilang suhu tubuh mereka dan denyut jantung aneh, sejuk seperti es. Ini jelas bukan kondisi visi pelayang biasa. Pak Agus, perbesar gambar. Cing, target analisis terdeteksi. Deteksi, sistem hidup serba bisa. Target analisis terdeteksi. Keahlian batu terbuka. Buka keahlian, baca bibir. Alpha, target sedang bergerak. Siapkan senjata. Gawat, ada pembunuh. Mereka mau serang Tuan Arif. Warnai sekarang akan bikin panik. Jadi, kita harus bagaimana? Orang ramai pelindung terbaik pembunuh. Mereka bisa nyerang saat kacau. Bisa kabur saat kacau. Ada apa? Ada apa? Bagus, aku tolong Tuan. Kau blokir rumah siaga darurat sebelum aku kembali. Jangan izinkan siapapun Tuan masuk. Baik, Tuan Dimas. Dimas! Jalan surga ada kau tak mau. Malah cari mati sendiri. Aku dari neraka untuk habisi kalian. Matilah! Ini, siapa dia? Apa ini? Sudah selesai. Taman Musim Semi. Tuan, ini surat darinya Sri Santoso. Dia datang sendiri. Dia bilang demi keluarga Santoso. Menurutmu? Sejak aku ambil alih, ayah bilang, tugasku cengkeram setir kendaraan. Siap melayani Tuan.
Jam ini beli pakai uang hasil usaha pertama saya. Sudah 30 tahun bersamaku. Jam ini simbol keluarga Pratama dan kuasa keputusan tertinggi. Hari ini kuberikan padamu. Mulai hari ini, kau bukan sopir lagi, bukan konsultan keluarga, tapi juru pedangku. Sungguh. Aku tahu, mulai sekarang, aku yang dulu tak punya nama, baru benar-benar masuk ke pusat kekuasaan kerajaan bisnis ini. Kak Dimas. Kak Dimas! Kak Dimas, aku tahu kau yang terbaik. Citra, kenapa selalu nyolong ucapan aku? Selamat Dimas, kau kini juru pedang sejati. Terima kasih, Bude Ratna. Selamat, Tuan Dimas. Tuan dan Nyonya khusus menyiapkan kantor pribadi untuk Anda. Biar saya antar. Terima kasih, Pak Agus.